permusuhan baik terhadap individu, kelompok, atau masyarakat tertentu. Shalom, salam sejahtera. Ini adalah video kedua dari seri kesaksian pribadi saya yang berjudul Ketika Setan Menjadi Tuhan. Nah, jadi sahabat-sahabat, bagi siapa yang belum mendengar seri yang pertama, harap menonton dan mendengarkan baik-baik video yang pertama kemarin. Jangan melanjutkan menonton ini sebelum menonton yang pertama. Tonton dulu yang pertama, baru dengarkan yang ini. Baik, sekarang saya akan lanjutkan. Sahabat-sahabat, apa yang sebenarnya membuat saya masuk penjara? Adalah sama sekali bukan ketika saya menjadi Kristen. Tetapi saya sudah melakoni suatu ajaran spiritual mistik. Yaitu tepatnya bulan Desember 2012 sampai akhir 2017. 5 tahun saya melakoni spiritual mistik. Dan pada saat saya melakukan kebodohan dan kesesatan pada tahun 2016 dengan membuat 2 buah video, di mana kemudian dua video itu yang menyebabkan saya dijatuhi hukuman penjara, dianggap sah sudah melanggar Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Jadi ada 2 video. Nah, nanti saya akan menceritakan apa sebenarnya spirit atau roh yang membuat saya bisa membuat 2 video itu. Sahabat-sahabat, saya melakoni spiritual mistik. Pada saat itu saya pikir itu adalah betul-betul kebenaran yang sejati. Tetapi belakangan setelah tahun 2018 saya dijamah Roh Kudus, saya tahu bahwa ajaran yang sudah saya lakoni, ilmu pangelmon yang sedang saya lakoni selama 5 tahun itu ternyata adalah setan yang sedang menyamar jadi Tuhan. Sebagaimana tertulis memang di dalam surat 2 Korintus di Alkitab ya. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 14 ada tertulis, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Juga di dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 14 ditulis juga dengan jelas bahwa iblis ingin menyamai yang maha tinggi. Bahkan dikatakan mengatasi, artinya melebihi yang maha tinggi. Nah, belakangan saya ketahui setelah saya dijamah Roh Kudus bahwa ternyata ilmu spiritual mistik yang saya lakoni selama 5 tahun itu, saya sedang menjadi pengabdi setan. Saya sedang mengabdi kepada setan atau iblis yang sedang menyamar sebagai Tuhan atau malaikat terang. Nah, sekarang saya akan ceritakan sebagiannya, tidak seluruhnya, tapi sebagian kronologi. Kenapa sih kok sampai saya bisa-bisanya membuat video sinting, ya? Video gila, video yang sesat, 2 buah video yang membuat saya masuk penjara itu. Jadi ceritanya begini. Dulu sejak tahun 2005, saya suka memang melakukan dialog-dialog lintas agama. Begitupun setelah saya tahun 2009 menjadi ateis dan agnostik hingga 2012, saya tetap suka dialog lintas agama. Begitupun pada saat saya menjadi pelaku spiritual mistik tahun 2012, saya tetap aktif di internet,
di forum-forum dialog diskusi lintas agama. Nah, pada tahun 2016, suatu hari saya mendapat perintah dari Tuhan saya. Tuhan tanda kutip ya. Ya pada saat itu dialah Tuhan saya. Yaitu yang saya sebut sebagai Romo. Romo itu bukan bapak ya, tapi Romo itu roh lan komo. Jadi dalam ajaran Jawa, tidak semua ya, tapi dalam ajaran Jawa tertentu, setiap kata itu memiliki makna. Seperti misalkan garwo, sigarane nyowo, artinya istri ya. Kemudian putro, puterane roso, putarannya rasa, atau tempat berputarnya rasa. Dan sebagainya ya. Juga kemudian kata Romo. Romo itu artinya roh lan komo. Nah, sebagai pengikut Romo, pengikut roh lan komo di dalam spiritual mistik itu, saya sering setiap hari mendapat perintah-perintah khusus. Perintah-perintah yang sinting dan gila. Termasuk saya pernah, nanti saya ceritakan di video yang lain. Tapi saya singgung sedikit. Saya pernah mendapat sebuah perintah untuk sempurnanya laku kesempurnaan saya. Saya disuruh tidur dengan paling sedikit 77 pelacur yang masih muda. Untuk mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Nanti saya ceritakan di video yang lain. Tapi pada kesempatan video ini, saya akan ceritakan bagaimana bulan Maret 2016, Romo itu menyuruh saya membuat video. Untuk diposting di Facebook, di YouTube. Kemudian video itu yang menyebabkan saya ditangkap polisi dan dianggap sah melanggar Undang-Undang ITE ujaran kebencian. Jadi ceritanya begini. Karena saya sering aktif dialog lintas agama di forum-forum internet ya. Dan juga di situ saya mengenal beberapa orang, banyak teman, dan salah satunya ada yang bernama Dr. Yofi. Ya, Dr. Yofi ini tinggal di Bandung. Mungkin di antara teman-teman yang mendengar video ini pernah mendengar juga nama Dr. Yofi, karena dia beberapa kali juga pernah muncul di acara TV ya. Acara TV Dr. Os itu dia pernah muncul. Dr. Yofi Yohanita, ahli kecantikan. Nah, beliau adalah salah satu teman saya yang juga suka bicara keagamaan. Beliau adalah seorang muslimah. Nah, satu hari awal Maret 2016, Dr. Yofi ini memberi pesan kepada saya di Facebook. Tanya begini. Ya, jadi Dr. Yofi Yohanita itu bertanya begini. Mas Donald, saya ini kan seorang muslimah. Nah, dalam agama Islam itu kan kita ada syahadat. Nah, bukankah kalau saya bersyahadat, saya bersaksi, tapi saya tidak pernah menyaksikan sendiri, tidak pernah mengalami sendiri apa yang saya saksikan. Berarti saya saksi dusta dong. Saya kan saksi dusta kalau begitu caranya. Saya bersaksi, ngaku bersaksi, tapi saya tidak pernah melihat sendiri, atau mendengar, ataupun mengalami sendiri. Harusnya namanya bersaksi kan harus mengalami sendiri, baru bisa dibilang saksi. Kalau enggak berarti saya pendusta dong. Nah, pernyataan seorang muslimah yang saya anggap dia orang pintar ya, karena dia juga seorang dokter berpendidikan tinggi, saya anggap wah ini menarik kalau dijadikan sebuah topik. Saya tahu, sekali lagi perlu saya tekankan, saya pada saat itu saya paham betul bahwa yang dimaksud bersaksi atau bersyahadat dalam tradisi Islam itu bukan seperti saksi dalam makna yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seorang saksi adalah orang yang pernah melihat, mengalami sendiri atau mendengar sendiri. Itulah saksi. Kalau di kamus kan seperti itu. Tapi saya paham bahwa istilah bersaksi dalam syahadat Islam itu bukan seperti itu. Nah, namun pada saat itu saya tergelitik untuk menjadikan ini sebuah topik. Dan mau saya tulis itu. Mau saya jadikan bahan diskusi di forum dialog di internet. Tetapi pada saat itu Romo, ya, roh lan komo yang menguasai saya. Roh yang pada saat itu saya yakini sebagai Tuhan saya memberitahu saya. Dia berkata kepada saya bahwa buatlah video, jangan cuma tulisan.
Kalau tulisan tidak akan banyak orang yang tertarik. Tapi buatlah video dan harus dengan cara yang berbeda, dengan cara yang garang, dengan cara yang ganas, supaya menarik perhatian orang dan orang membahas masalah ini. Kira-kira begitu. Nah, singkat cerita saya buatlah video itu. Total yang menjadi bahan bukti dari polisi itu ada 2 video. Nah, video itu saya upload dan kemudian setelah saya upload memang banyak mendapat respon orang. Ya, respon yang wajar lah. Perbedaan paham, orang mengutarakan pendapatnya. 1-2 bulan wajar, biasa saja. Tapi ternyata di bulan ketiga, yaitu bulan Juli ya. Jadi saya buat video itu bulan Maret 2016, bulan Juli 2016, tiba-tiba video itu viral. Dan setelah viral, banyak orang marah-marah. Dan ada satu, mungkin ada beberapa, tapi yang sempat saya lihat, ada satu media, koran online, yang memajang foto saya besar sekali. Foto di halaman pertama besar sekali, saya fotonya gitu. Kemudian diberi judul yang bisa dibilang sangat provokatif. Yaitu judulnya adalah "Pria ini menghina umat Islam sedunia." Wih. Bayangkan, judulnya kayak gitu ya. Pria ini menghina umat Islam sedunia. Nah, setelah video itu viral bulan ketiga dan ada media-media yang juga memviralkan lagi, maka langsung terjadi kekacauan. Ya. Singkat cerita, saya diberhentikan kerja karena tempat kerja juga diteror, ditelepon beberapa orang dari Jakarta. Kemudian saya juga dicari polisi. Singkat cerita, saya datang ke polisi dan saya interogasi, kemudian diputuskan wajib lapor. Karena oleh polisi dianggap, ya ini masalah, ya memang nggak biasa, tapi ini semoga bisa ada jalan keluarnya. Akhirnya wajib lapor. Nah, singkat cerita saya wajib lapor selama 10 bulan. Jadi bulan pertama 2 minggu, seminggu 2 kali, kemudian 2 minggu sekali, kemudian sebulan sekali, sampai kemudian bulan ke-10. Nah, bulan ke-10 yaitu di tahun 2017. Tiba-tiba saya ditelepon sama polisi. Pak polisi, Pak Dewa namanya. Pak Dewa nelpon saya. Saya lihat nomornya Pak Dewa, saya angkat. Dan dia bilang, Mas Donald sudah tahu nggak? Ini videonya Mas Donald diviralkan lagi sama Denny Siregar. Ya, jadi yang memviralkan kembali video saya tahun 2016, diviralkan lagi tahun 2017, itu namanya Denny Siregar. Nah, katanya begitu menurut Pak polisi. Dan kemudian gara-gara video itu, sebulan kemudian saya dipanggil oleh Polda Bali. Nah, setelah sampai di Polda Bali, diinterogasi, disidik. Kemudian pihak Polda Bali mengatakan bahwa sebenarnya kalau bagi kami, hal-hal seperti ini tidak terlalu bermasalah. Tetapi kami harus menangkap Mas Donald. Karena kami hanya menjalankan perintah dari Jakarta. Jadi kasus ini ramenya bukan di Bali, tapi di Jakarta. Dan kami harus menangkap. Sehingga kami buatkan surat penangkapan ya. Mau sekarang atau besok, dia bilang. Terserah Pak, saya bilang. Akhirnya besoknya dibuatkan surat penangkapan. Nah, akhirnya saya ditangkap. Seperti saya sudah ceritakan kemarin ya. Begitu saya sampai di Polda, di sel, dimasukkan sel di Polda Bali. Hari ke-1 tidak apa-apa. Hari kedua tiba-tiba timbul huru-hara dan saya dihajar banyak orang. Karena selain 2 video itu ternyata di akun Facebook ya, ada juga orang-orang yang memakai nama Donald Franz New SR dan Donald Franz sekitar ada 3 video akun Facebook lainnya yang mengatasnamakan saya tapi isinya menghina-hina agama Islam. Jadi klop, sudah ada video yang memang isinya keras seperti itu, ketambahan akun-akun palsu yang menambah fitnah bagi saya. Plus ada akun juga yang menghina agama Hindu.
Jadi saya pakai foto saya, katanya pakai baju biru gitu, kepalanya saya, bajunya biru, mungkin diedit ya. Isinya menghina-hina agama Hindu. Nah, sehingga saya mengalami siksaan di penjara, dipersekusi, sampai sakit selama 15 bulan. 1 tahun 3 bulan. Seperti sudah saya ceritakan di video yang pertama kemarin. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana sebenarnya Romo itu bekerja sampai membuat saya masuk penjara? Sebenarnya saya bukan orang pertama yang membuat atau melakukan sebuah hal gila tentang agama. Saya sempat membuat video itu dan menjadi viral. Tapi ada beberapa teman saya, pelaku spiritual mistik ini, yang juga melakukan hal-hal yang gila. Gak waras. Tapi tidak sempat terekspos oleh media, hanya diketahui oleh sebagian orang. Ada salah satu namanya Mas Iwan. Mas Iwan itu juga sempat menjadi teman baik saya ketika saya melakoni spiritual mistik itu. Mas Iwan adalah orang Banyuwangi, latar belakang Islam. Kemudian menjadi pelaku spiritual mistik juga, sama seperti saya. Suatu hari dia khotbah di Banyuwangi. Kiai-kiai, ustadz-ustadz disalah-salahin semua. Disalah-salahin tuh agama Islam. Sampai kemudian dia diangkut, mau dibawa ke kantor polisi, diangkut di atas truk. Tapi kemudian dia debat dengan ustadz-ustadz yang ada di Banyuwangi, sebagian ustadz-ustadz yang ada di kampungnya dia. Dan entah bagaimana kemudian akhirnya dia tidak ditangkap polisi. Ya, lepas begitu saja. Itu Mas Iwan yang pertama. Kemudian ada juga contoh yang lain, ada Bang Nabri namanya. Teman saya juga dulu di Jakarta dia. Dia mantan tentara, kemudian menjadi pelaku spiritual mistik. Pernah satu hari dikisahkan, dia datang ke tengah pasar dan ceramah di tengah pasar. Menceramai orang-orang yang beragama, disalahkan. Tetapi karena juga tidak ada yang merekam, tidak viral ya, sehingga tidak jadi kasus besar. Selain Bang Nabri ada juga Pak Budi namanya. Nah, Pak Budi ini lebih gila lagi. Jadi dalam perjalanan dia dari Jakarta ke Bali, sampai di Ketapang, mereka beberapa orang naik mobil, sekitar 4 atau 5 orang naik mobil. Nah, di atas kapal, dia tiba-tiba buka baju, telanjang bulat, gelantungan di atas rantai kapal. Di kapal itu kan ada rantai besar, gelantungan di atas rantai kapal, dan kemudian khotbah ceramah. Semua orang di kapal diceramain tentang kekeliruan agama, tentang kebenaran-kebenaran Sang Maha Suci, kekeliruan-kekeliruan agama, kira-kira begitu ya, ceramah macam-macam. Itu sekitar lama sekali, hampir 1 jam, karena penyeberangan itu kan 1 jam. Nah, sampai di Gilimanuk, dia dibawa ke kantor polisi, karena dianggap orang gila. Ya. Dibawa ke kantor polisi, sama polisi kemudian disuntik obat bius 3 kali. Disuntik 3 suntikan obat bius. Nggak mempan. Malah di kantor polisi, polisinya yang diceramain. Nah, dianggap gila. Akhirnya sama teman-teman dibilang, nggak apa-apa Pak, nanti kami yang mengatasi. Karena biasanya ini nanti akan sadar-sadar sendiri. Nah, singkat cerita, kemudian dia kembali seperti biasa. Itu yang ketiga ya. Tadi ada Mas Iwan, Bang Nabri, Pak Budi, ada beberapa yang lainnya. Saya kasih lagi satu contoh. Ada juga yang namanya Gung Ferry. Anak Agung Ferry namanya ya. Jadi dia orang Bali. Sempat menjadi sahabat saya juga dulu. Dulu hampir setiap hari saya ke rumahnya. Waktu saya masih melakoni spiritual mistik itu. Rumahnya di Dalung. Di Kuta Dalung. Nah, Gung Ferry ini mengkisahkan suatu hari dia mendapat perintah dari Romo itu. Dia datang ke pura. Kemudian ketika nyampe di pura ada upacara besar. Acara adat gitu. Di pura dia ceramah. Dan orang-orang Hindu di situ diceramai. Dibilang, pura yang betul itu bukan bangunan ini. Pura itu pusatnya rasa itu manusia ini. Nggak ada suci di bangunan-bangunan ini. Ini bangunan semua hanya terbuat dari batu, semen, kerikil, dan dibangun oleh manusia. Gini kok kamu bilang suci. Suci itu lebih suci kita daripada bangunan-bangunan ini. Nggak ada suci di sini. Terus dia ceramah. Dan ceramahnya sepertinya memang logis, masuk akal. Nanti di video-video terkemudian saya akan sampaikan ajaran-ajaran Romo ini ya. Nah,
Singkat cerita, habis kejadian tuh Gung Ferry pulang ke rumah, kemudian selama 3 bulan katanya ketakutan, nggak berani keluar rumah, karena dia takut nanti dikeroyok sama warga, karena sudah dianggap menghina agama Hindu. Padahal dia juga seorang Hindu. Tapi tidak terjadi ya, mungkin karena dia adalah seorang berkasta ya, cukup tinggi di Bali, anak agung, dihormati oleh masyarakat. Nah, tetapi apakah ketika Gung Ferry melakukan itu dia tidak sadar? Sadar teman-teman. Jadi ketika Gung Ferry menceramai orang-orang Hindu itu dia sadar. Tetapi tidak berkuasa. Jadi kesadarannya begini. Ketika saya membuat video-video yang menjadi viral itu ya, yang membuat saya masuk penjara itu, saya sangat sadar. Saya berkata-kata itu sadar. Tapi ada dorongan yang sangat kuat yang menguasai saya. Nah, begitupun ketika Mas Iwan di Banyuwangi khotbah, ustadz-ustadz di khotbah, dia sadar. Bukan seperti orang kesurupan terus lupa ingat, enggak. Sadar. Tapi merasa kesadarannya lebih begitu. Begitupun ketika Pak Budi dari Jakarta kemudian gelantungan di atas kapal ceramah itu, telanjang bulat, dia sadar. Tapi kesadarannya lebih, ada yang menguasai begitu. Maka ketika Pak Budi habis 3 hari kemudian, habis gelantungan di atas kapal khotbah itu, 3 hari kemudian dia kembali normal dan dia malu gitu orangnya. Merasa malu ya, sudah telanjang, sudah. Dan memang tidak sempat ada yang merekam sehingga tidak menjadi sebuah video yang viral, tidak. Tapi intinya begini teman-teman, sahabat-sahabatku. Jadi apa yang memimpin Pak Budi sehingga gelantungan telanjang bulat di atas kapal? Apa yang memimpin Mas Iwan di Banyuwangi mengkhotbahin ustadz-ustadz? Apa yang memimpin Bang Nabi di Jakarta? Apa yang memimpin Gung Ferry dan beberapa kesaksian-kesaksian serupa teman-teman lainnya? Juga apa yang sedang memimpin saya pada saat itu adalah roh yang sama, yaitu Romo, roh lan komo itu. Nah, seperti apakah roh lan komo itu? Seperti apa ajarannya? Dan bagaimana ceritanya? Ini akan saya sampaikan di video lanjutan bagian yang ketiga. Ya, tapi pada video kedua ini yang ingin saya tekankan sahabat-sahabatku, perlu diingat betul-betul teman-teman. Karena ada beberapa kabar di luar sana beredar bahwa Donald masuk penjara ketika sedang menjadi seorang Kristen dan melawan ajaran Islam. Tidak, sahabat-sahabatku. Itu tidak benar. Ketika saya membuat video itu, saya bukan seorang Kristen. Ketika saya masuk penjara, saya bukan seperti Yohanes Pembaptis yang masuk penjara karena kebenaran Kristus. Bukan. Saya juga bukan seperti para rasul di Perjanjian Baru yang masuk penjara karena memberitakan Injil Kristus. Bukan. Tapi saya masuk penjara adalah karena kesesatan dan kebodohan saya. Sudah melakoni suatu ilmu mistik yang ternyata setelah di penjara saya disadarkan oleh Roh Kudus bahwa yang saya ikuti adalah setan yang sedang jadi Tuhan. Baik, sampai jumpa di video yang ketiga. Saya akan menyampaikan, saya akan memberitakan seperti apa pengalaman saya selama menjadi pengikut roh lan komo itu. Yang adalah setan yang sedang menyamar menjadi Tuhan. Sampai jumpa.